Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Alhamdulillah. Pak Ustadz, kalau seseorang atau kami melakukan sedekah, kadang-kadang kan mengharapkan sesuatu dari sedekah itu Pak Ustadz. Nah, sebenarnya sedekah yang diterima oleh Allah itu yang seperti apa Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Sedekah yang diterima oleh Allah Ta'ala, ya istilahnya kalau menurut catatan, ya saya belum pernah tahu ya. Betul Pak Ustadz. Tapi paling tidak itu kan catatan keilmuannya ya. Jadi istilahnya ini loh sedekah yang diterima Allah ini gini, malaikat ngomong gitu ya belum pernah gitu ya. Secara keilmuan aja. Iya. Jadi yang namanya bersedekah itu banyak sekali teman-teman dakwah itu memberikan banyak alasan untuk bersedekah. Banyak alasan untuk bersedekah. Jadi ada orang yang lagi terbelit utang disuruh bersedekah. Iya. Kalau kamu nanti bersedekah, utangmu nanti dilunaskan oleh Allah Ta'ala gitu. Mau udah utang mau bersedekah. Ya sudah, dia cara-cara yang seperti itu. Ya sebenarnya kita harus bisa berpikir realistis ya sebenarnya. Jadi harus ngurut kenapa berutang seperti itu. Kalau sudah dilalah pekerjaan yang dia pikir itu bisa menjadikan menambah secara nilai ekonominya, nggak taunya zong, blong, umpamanya. Nah, itu kan pikiran manusia. Kalau udah pikiran manusia terus nanti lari ke ustadz, nanti ke kiai, minta agar utangnya dilunasi oleh Allah Ta'ala. Yang nikmati itu dia, ke Allah suruh lunasi. Jadi intinya ada yang seperti itu alasannya lunasan utang. Alasan yang lain ada sedekah agar kaya. Rezekinya itu terus menerus. Kalau kita itu mau belajar lurus di hadapan Allah Ta'ala, semua hal itu memang akan diberitahukan. Di dalam Quran diceritakan bersedekah itu bisa istilahnya itu dilipatkan pahalanya 10 kali. Di ayat yang lain bisa 700 kali dengan kalimat yang seperti ya perkataan kiasan gitu Pak istilahnya. Nah, sebenarnya yang harus kita ketahui adalah dibalas 10 atau 700 kali itu sebenarnya balasan belum tentu itu wujudnya adalah harta sebenarnya. Belum, tidak sama seperti yang orang lain pikirkan kalau bersedekah dengan uang nanti baliknya uang, nggak seperti itu. Nah, kalau seseorang itu sudah berpatokan seperti itu pasti dibalas. Jawaban pasti ini hanya milik Allah. Memang Allah membalas dengan catatan bersedekahnya niatnya betul-betul hanya lillahi ta'ala, hanya mencari ridha Allah. Jadi tidak punya keinginan untuk dibalas oleh Allah Ta'ala dengan kekayaan, dengan endah. Karena kalau kita menginginkan kekayaan secara fisik, harta dan sebagainya, keinginan itu sebenarnya dijawab di dalam surat yang lain bahwa kalau seseorang itu minta dunia akan diberi oleh Allah Ta'ala, tidak dikurangi, tetapi nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Jadi sebenarnya sudah dijawab oleh Allah Ta'ala dalam Quran, cuma manusia muslim itu seringnya ndablak atau juga nggak tahu, saya nggak ngerti ya kenapa gitu loh. Atau memang guru-gurunya juga nggak paham tentang itu, sehingga dicarilah jalan secara duniawi, yaitu sedekah biar kaya, sedekah biar penyakitnya sembuh. Bukan seperti itu. Nah, dulu nggak pernah sedekah. Nah, sekarang sedekahnya bukan karena Allah, malah karena biar kaya, biar penyakitnya sembuh, biar anaknya pinter, biar anaknya laki, biar anak jadi perempuan, biar macam-macam. Itu kan duniawi sebenarnya. Jadi kalau memang sudah Allah menganjurkan itu untuk
akhirat, cukuplah memang kita itu niatnya untuk akhirat, yaitu lillahi ta'ala. Nah, di titik ini berapa besarnya sedekah itu tidak perlu difikirkan dulu. Yang penting adalah keikhlasan. Sedikit ikhlas ya baik, banyak ikhlas. Alhamdulillah baik, lebih banyak lagi alhamdulillah. Cuma dari sisi tersebut yang harus kita pikirkan adalah dijaga jangan sampai sedekah ini menjadi ujub riya kita. Jadi kalau kita ujub, kita riya, itu bisa menghilangkan amal-amal yang kita kerjakan. Nah, kapan amal itu bisa tidak ditulis oleh Allah Ta'ala? Saya kasih contoh. Suatu ketika orang itu bercerita tentang sedekahnya dia. Biasanya kita itu gatel mau ngomong, gatel sekali mau ngomong, mulut itu gatel sekali. Nah, di titik gatel sekali itulah malaikat tuh memasang telinganya melihat mulut kita mau ngomong apa tidak. Itu yang harus diperhatikan. Itu ujian dari Allah Ta'ala untuk kita yang memang sudah pernah bersedekah atau sering bersedekah. Itu ujian sebenarnya. Nah, di titik kita itu bisa malah istighfar, memuji Allah tanpa kita bercerita, alhamdulillah itu loloslah kita dari ujian. Dan itu kita dianggap bisa menjaga ibadah kita, yaitu tidak ujub, tidak riya, bahkan tidak sombong. Nah, kalau kita itu sendiri gatel akhirnya ngomong, akhirnya di ngomong itu memunculkan kebanggaan-kebanggaan kita, selesai sudah. Jadi cara kita bersedekah agar sedekah kita diterima oleh Allah Ta'ala itu tetap seperti tersebut. Jangan sampai kita bersedekah hanya ingin kaya, jangan. Bersedekahlah aja. Istilahnya kalau dalam Quran ceritakan alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Jadi kita memberikan sedekah di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kita memberikan harta kita di waktu lapang itu sebenarnya Allah menitipkan banyak rezeki kepada kita, ya bersedekah. Dan di waktu sempit pada saat, karena memang namanya wira swasta itu kan nggak selamanya ada. Kadang-kadang sempit beneran. Nah, itu tetap aja bersedekah karena Allah Ta'ala. Dan itu ujian dari Allah Ta'ala. Pada saat dilapangkan dia sedekah banyak, pada saat disembunyikan dia sedekah juga tidak sedikit, lumayan lah istilahnya. Nah, ini dilihat oleh Allah Ta'ala, dicatat oleh para malaikat. Nah, inilah yang menjadikan dia bersedekah karena Allah atau dia bersedekah mau ujub, riya, bangga maupun sombong. Nah, sedekah yang seperti inilah yang insya Allah itu bisa dibalas oleh Allah Ta'ala, tergantung Allah. Allah mau membalas 10 kalinya atau membalas sampai 700 kalinya, itu hanya Allah. Kalau saya dengar dari penjelasan Pak Ustadz, berarti apakah sedekah itu menjadi tabungan seseorang di akhirat, Pak Ustadz? Ya. Jadi sedekah itu salah satunya sebenarnya adalah memudahkan kesulitan saudaranya. Jadi meringankan kesulitan saudaranya, meringankan secara duniawi. Tapi kalau itu benar-benar niatnya karena Allah Ta'ala, banyak hal yang disampaikan nanti, yaitu kalau dalam hadisnya diceritakan kalau seorang itu mempermudah kesulitan saudaranya, maka dia di akhirat akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Dimudahkan apa? Ya bisa aja dosa-dosanya dikurangi langsung karena memudahkan saudara-saudaranya. Ya, seperti itu. Jadi nggak bisa nanti di akhirat dapat kemudahan tapi di dunia dapat kekayaan, ya kan? Ya, betul, itu ya. namanya nafsu semua, kan nggak bisa seperti itu. Betul. Maunya sholat tekun tapi pinginnya kaya, ya nggak ketemu, kan gitu. Maunya dia kaya tapi hanya doa tok, ya nggak bisa. Walaupun dia baca Quran, hanya baca Quran tok tapi dia tidak ikhtiar, ya sama aja, dia tidak bisa mendapatkan. Karena baca Quran itu pahalanya ada, tapi kalau hanya cuma untuk kepingin jadi presiden kemudian
hanya baca Quran toh ya tidak bisa, ya tetap harus ada ikhtiar seperti itu. Pak Ustadz, apakah sedekah itu selalu bentuknya harta, Pak Ustadz? Enggak juga Enggak sih, juga, ya. itu infak ya. Kalau yang lain kan bisa aja dalam bentuk apa, baju, namanya bajumu. Itu sama dengan sedekah namanya, Ya, Pak Ustadz ya? bajumu kamu kasih. Jadi sebenarnya Ya. yang penting keikhlasan itu sendiri, Pak Ustadz ya? Iya, sebenarnya keikhlasan itu harus belajar, karena keikhlasan itu tidak hanya di mulut, tidak bisa. Keikhlasan itu harus belajar. Seseorang hanya bilang ikhlas, semua orang bisa, anak kecil bisa, orang non muslim pun bisa, ya, orang non muslim aja bisa bilang ikhlas, bisa juga ikhlas beneran juga bisa, ikhlas beneran. Jadi kayak orang muslim yang orang non muslim yang kaya tuh, dia nyumbang ke yang Afrika sampai triliunan, ya itu yang ikhlas. Betul. Iya, walaupun dia non muslim, nah, itu dicatat nggak amal baiknya? Dicatat. Apa itu, Pak Ustadz? Lah kan semua manusia terlahir tetap ada malaikat yang menjaga, dia non muslim atau kafir atau muslim, semua dijaga. Kalau dia melakukan kebaikan, dicatat itu perbuatan baik. Apakah itu nanti akan melalui proses hisab juga mereka-mereka itu, Pak Ustadz? Nah, nanti dulu ya itu sedekah banyak begitu dicatat oleh Allah Ta'ala. Persoalannya adalah dia sebelum mati muslim apa enggak, itu aja persoalannya. Itu yang membedakan itu, Pak Itu yang Ustadz. membedakan. Kalau dia muslim, dia mu'alaf, kemudian berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu semua amal-amal baik yang aku lakukan sejak akhir balikku hingga saat ini, semuanya aku niatkan lillahi ta'ala, lah baru catatan itu langsung menjadi positif baik. Ya Allah, aku mohon kepadamu semua dosa-dosa yang aku lakukan, kan gitu ya, sejak akhir balikku sampai saat ini, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ya tidak semuanya diampuni dulu, kan gitu. Oh, Maha Pengampun, tapi ampunannya kan urut gitu loh istilahnya. Kalau orang beli tiket bioskop zaman dulu itu kan antri kan ya urut di depan ya, yang gitu. Ya terus Nggak boleh langsung- nyalip. Bukan nggak boleh nyalip, terus langsung selesai sekali Ya, benar, tarikan kan benar, nggak benar, bisa benar, seperti itu. Karena tergantung doa itu tergantung amal solehnya dan juga tergantung imannya. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus shalihat. Dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman, imannya kuat nih, serta selalu mengerjakan amal soleh, dikerjain terus. Makanya kalau dia itu mu'alaf, dia belum ada amal karena belum diminta yang dulu-dulu. Pahalanya belum diniatkan karena Allah, walaupun sudah ditulis, dicatat, seperti itu. Jadi tinggal aja dia itu membalik menjadi mu'alaf, mohon kepada Allah Ta'ala agar semua pekerjaan baik yang dia kerjakan, termasuk sedekah-sedekah itu, mohon dicatat menjadi amal soleh. Lah itu juga didoakan terus-menerus, akan terus-menerus setiap saat, setiap harinya. Mudah-mudahan akhirnya sebelum nanti si mu'alaf itu meninggal, catatan amal solehnya lengkap, aman sih sudah di akhirat. Ya, insya Allah seperti itu. Sebelum lanjut Ustaz, sedekah nih Ustaz. Sedekah itu kan idealnya ke fakir miskin dan beberapa kriteria lain yang berhak menerima sedekah. Nah, tapi di antara kita, di masyarakat kita, sedekah itu nggak hanya kepada yatim, duafa, tapi sesama Ustaz, yang level ekonominya itu sama gitu Ustaz. Apakah itu dihitung sedekah juga Ustaz? Enggak. Misalnya kita bayarin makan, sedekah nih, gitu Ustaz. Oh, itu nggak bisa dikatakan sedekah itu ya. Jadi itu bisa dikatakan sekarang mau bayarin makan dasarnya untuk apa? Kan ditanyain dulu, dasar kamu bayarin makan untuk apa? Kan gitu, itu perlu ditanyain. Kalau itu sebagai perkawanan, ya nanti perkawanan. Berbuat baik. Berbuat gitu baik jadinya. aja, itu muamalah biasa. Jadi kayak orang nyebrangin orang tua yang ini ya itu mau apa? Kalau itu kan bisa niatnya karena Allah, bisa kasihan, bisa. Kalau sama-sama Haji C mamanya ngasih uang ke saya, lah kan bingung saya jadinya. Ji, ini buat apa ini? Bayar utang. Nyogok, kan nyogok apaan kan gitu ya.
Jadi kan gitu loh. Jadi itu perkawanan. Hanya perbuatan baik aja. Perbuatan baik Bukan tetap sedekah. tidak bisa dikatakan sedekah, tapi berbuat baik aja itu berbuat baik, tidak bisa dikatakan sedekah. Istilahnya seperti itu. Jadi umpamanya kalau ke yatim piatu ngasih pakaian, ngasih ini, ke duafa yang sudah tadi Haji J tadi cerita udah betul, ngasih pakaian itu bisa menjadi sedekah. Tapi kalau saya ngasih baju ke Haji J nggak bisa itu dikatakan sedekah juga. Perkawanan sebenarnya. Jadi bisa aja nanti dimudahkan dalam hal-hal yang lain ini. Jadi walaupun mamanya saya tidak berharap apa-apa gitu, tapi nanti bisa aja Allah itu memudahkan hal-hal yang lain bagi diri saya untuk muamalah-muamalah yang lain. Seperti itu. Jadi kalau umpama ya saya bantu Haji J, bantu Tung, bantu siapa. Kemudian nanti dalam hal-hal tertentu itu saya dimudahkan aja sama Allah Ta'ala dalam hal-hal muamalah yang lain, dalam pekerjaan atau dalam ketemu sama orang yang angker mamanya, dimudahkan aja. Dan itulah yang masuk kategori Allah akan membalas seperti itu. Tetapi kalau itu dikatakan sedekah bukan pada tempatnya. Seperti itu. Kalau misalnya gini Pak Ustadz, ada seorang kerabat yang kematian misalnya, meninggal gitu, terus nanti teman-teman yang lain itu pada ngumpulin duit dari teman-teman gitu untuk disumbangkan gitu. Apa itu juga tergolong sedekah itu Pak Ustadz? Itu sunnah, emang harus dikerjakan. Jadi sunnah itu maksudnya kalau sudah ini jangan membebani yang keluarga almarhum atau almarhumah. Jadi sunnah, kerjakan itu, berikan sesuatu kepada mereka. Seperti itu. Umpamanya kalau di sini ada makanan, ya orang yang lain itu ngasih makanan untuk tamu-tamu yang datang itu masih boleh. Tetapi juga sebenarnya dilarang sebagian. Jadi tidak ada makanan di depan jenazah. Jadi maksudnya makanan ya nanti kalau dimakan setelah selesai setelah ini silahkan. Kalau memang itu uang itu untuk menjadikan tidak terasanya beban karena sepeninggal almarhum atau almarhumah, monggo silahkan. Nah, itu sunnah aja. Ujian manusia itu kan setiap saat, setiap detik lah. Pokoknya hidup itu ujian, Ustaz. Kalau orang memberi sedekah, pastikan ujiannya sombong, riya, ujub, dan lain-lain. Nah, bagi yang nerima sedekah, itu ujiannya apa, Ustaz? Ya, ini pinter nih Haji ini. Jadi gini, Ji. Orang yang mengeluarkan hartanya untuk membantu saudaranya di titik bersedekah, itu ujian juga. Ada seseorang saudaranya meminta pertolongan, Ji tolong dong, istriku sakit, aku juga sakit, anakku yang satu butuh sekolah, butuh kuliah, ini semesteran, anakku belum bayar semesteran. Kalau ada orang berbicara seperti itu di depan Haji J dan Haji J digolongkan secara mampu, normatif itu mampu, berarti Haji J itu dituntun untuk bersedekah. Petunjuk gitu. Paham ya? Yeah. Tapi nanti orang yang meminta agar dibantu oleh Haji J, dia memang pada waktu itu minta pertolongan, benar. Paham ya? Itu dibantu. Haji J mendapatkan pahala, insya Allah ya, insya Allah mendapatkan pahala. Tapi orang itu sudah punya pikiran, besok kalau aku kekurangan ke Haji J lagi Nah, ini sudah nakal namanya. Secara nggak langsung yang memberikan pinjaman itu udah dianggap penolong. Iya, kan nilai beda-beda. Jadi dia mau menggunakan caranya kebaikannya Haji J untuk menolong dia lagi. Haji J lama-lama tahu ini sebenarnya saya dikerjain, tapi karena dia minta, bismillah saya kerjakan karena Allah. Persoalan antara dia yang nakal, saya serahkan kepadamu ya Allah. Wah, itu ngeri kalau sudah itu. Orang yang meminjam itu menjadi target oleh Allah Ta'ala, menjadi target. Jadi dia merasa dibantu sehingga kalau ada kesulitan masalah uang ke Haji J terus, ke Haji J. Bahaya nanti. Orang itu bahaya di hadapan Allah Ta'ala. Apapun
apapun bentuknya. Seperti itu. Nah, inilah yang harus diketahui, bahwa orang yang diberi sedekah pun harus berpikiran yang baik. Tidak bisa menjadikan merasa, oh saya dibantu terus besok saya minta lagi gitu. Seperti itu. Nah, inilah yang harus disadari, bahwa dia harus kembalikan lagi, ketemu sama Haji C. Bilang, Ji, nggak taunya setelah saya hitung-hitung, saya nggak punya simpanan. Kan beda. Karena Haji C itu sudah biasa sedekah santai, tahu itu simpanan punya atau enggak punya itu sudah husnudon terus ya. Iya, nggak apa-apa. Jawabannya begitu. Wah, ini Haji C ini benar-benar orang-orang yang hebat. Apakah di titik itu memberikan pinjaman menjadi sedekah akhirnya Pak Ustadz? Ini kan antara memberikan pinjaman dan menjadi sedekah ini kan. Ya, memang akhirnya di dalam Quran itu diceritakan, jika ada saudaramu yang ibaratnya itu tidak mampu mengembalikan, ikhlaskan. Nah, itu menjadi sedekah. Itu bukan hanya sedekah, mungkin dihitung tiap hari sedekah sebanyak orang yang minjam itu. Iya, bisa. Makanya itu kan kalimat dalam Quran, dalam surat Al-Baqarah itu sendiri kan sebenarnya harus difahami bahwa orang itu jangan punya pikiran yang macam-macam atau suuzon. Allah juga sudah menceritakan kalau memang dia tidak mampu membayar, ya diikhlaskan aja. Insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau kita memang mau sedekah, ridha Allah, sedekahlah. Ya kalau bisa jangan sedikit, kalau punya uang kan gitu ya, jangan sedikit. Kalau bilang banyak, ya tergantung lah hati gimana. Kemudian serahkan sama Allah Ta'ala, hanya mencari ridha Allah, tidak usah meminta balasan. Allah nanti akan yang menggerakkan semua atribut Allah, yaitu para malaikat. Apa yang mau dikerjakan, serahkan sama Allah Ta'ala. Niatkan semuanya sedekah itu lillahi ta'ala. Jangan sedekah itu dijejerkan, dibarengkan atau digunakan untuk duniawi. Jangan, karena nanti di akhirat akan menyesal. Dan sudah ada korban dari orang-orang yang terkena sedekah agar kaya, itu sudah banyak korban. Jadi itulah cara-cara yang tidak baik. Ya, insya Allah seperti itu. Allahu a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz.